Cek cek. Oke, kali ini adalah part terakhir dari film Hellbound. Langsung saja kita putar intronya. Scene dimulai dari para anggota kebenaran baru masih menyelidiki hilangnya Junwon di tempat memancing itu. Belum sempat menemukan bukti yang kuat, ada seorang anggota datang ke Daikon Yuji memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mendapat titah kematian. Karena hal itu pun mereka langsung bergegas pergi. Sesampainya Yuji di sana, ia pun mewawancarai si pria itu yang ternyata titah kematian itu akan terjadi hari ini. Yuji sembari menanyai si pria itu pun dikejutkan dengan sebuah kartu yang bertuliskan Sodo, dan itu sangat persis sama seperti milik Junwon. Pria itu pun menjelaskan bahwa organisasi Sodo itu adalah kelompok yang menyembunyikan jasad para penerima titah dari kebenaran baru. Dari sini Yuji semakin dibuat curiga dan penasaran oleh organisasi Sodo itu. Kita beralih ke Yongjae yang masih sangat bingung dengan titah kematian anaknya. Lalu seketika Yongjae pun teringat akan organisasi Sodo yang diceritakan oleh Junwon kemarin. Tanpa banyak bertele-tele, Yongjae langsung mencari nomor kontak Hyungjun untuk ia dapat berkonsultasi atas titah Tuhan yang diterima anaknya. Setelah mendapatkan yang dicarinya, Yongjae langsung bergegas pergi. Singkat cerita, kita diperlihatkan demonstrasi pria tadi di markas kebenaran baru yang dihadiri oleh para keluarga pendosa dan juga para VIP kebenaran baru. Sebelum demonstrasi itu terjadi, Kim sangat banyak melakukan khotbah yang sangat menyalahkan si pria itu. Dan akhirnya demonstrasi pun dimulai dengan dimatikannya lampu di studio itu. Lalu ketika lampu menyala kembali, tiba-tiba ya, pria itu pun dihabisi oleh para malaikat penjaga yang pada akhirnya ia bernasib sama seperti Junwon. Lalu setelah demonstrasi selesai, Kim Yuji dan para Daikon melakukan rapat komite untuk membahas tentang Sodo, sembari melihat penjelasan melalui video pria tadi. Setelah sudah jelas, Kim sangat marah dan menyuruh para Daikon untuk menghabisi para anggota Sodo dengan bantuan dari Arrowhead. Sementara itu, terlihat Yongjae yang sudah sampai di rumah Hyungjun. Ia pun langsung dibawa masuk oleh anggota Sodo. Di sana, Yongjae langsung menceritakan dan meminta bantuan Sodo untuk menyelamatkan anaknya. Karena anaknya belum memiliki dosa. Ya wajarlah, masih bocil, lagian juga baru lahir. Hyungjee pun menjelaskan jikalau pendosa yang menerima titah itu adalah suatu kebohongan karena bukti dari Ibu Park pun tak ada jika ia berdosa. Setelah banyak memberi penjelasan ke Yongjae, ia pun langsung mengarahkannya untuk bertemu seseorang, yaitu Haejin. Setelah berbicara panjang lebar, Haejin pun menyarankan untuk menyiarkan demonstrasi kematian anaknya Yongjae. Dan itu bertujuan untuk memberitahu warga kota Seoul bahwa bayi yang baru lahir dan tak berdosa pun bisa menerima titah kematian. Sungguh membagongkan. Yongjae pun kaget dan langsung membentak karena tak setuju. Yongjae juga menjelaskan jika ia hanya ingin anaknya selamat, bukan hanya dijadikan bukti kebohongan kebenaran baru. Namun Haejin tetap bersikeras dan membujuk Yongjae agar semua ajaran sesat kebenaran baru berakhir. Sebelum Yongjae pergi, Haejin pun memberikan kartu namanya dan menjelaskan tentang masa lalunya saat hampir mati dibunuh oleh Kim dan Arrowhead. Namun karena sirine polisilah ia bisa selamat sampai sekarang. Haejin juga sudah berjanji untuk mengungkap kebohongan kebenaran baru. Dan menurut Haejin, kesempatan itu saat ini hanya ada pada anaknya Yongjae. Pada saat akan pergi pulang, Hyungjun menawarkan Yongjae untuk mengantarnya. Namun Yongjae tak mau dan memilih jalan kaki. Lalu sebelum Yongjae pergi, Hyungjun pun menceritakan masa lalunya di saat anaknya Hyungjun menerima titah Tuhan, yang mana itu terjadi dalam 30 detik lagi. Sontak itu membuat ayah dan anak itu kaget dan kebingungan. Namun Hyungjee menganggap itu hanya sebuah kecelakaan, walaupun sampai sekarang ia tak bisa menerimanya.
Beralih ke seorang anggota Sodo yang baru pulang dari tugasnya. Ia terkejut karena melihat istrinya sudah disekap oleh anggota Arrowhead. Sempat memberikan perlawanan yang sia-sia, akhirnya dia juga disekap dan disiksa untuk membuka mulut tentang pimpinan Sodo. Anggota Arrowhead langsung membeberkan informasi itu ke Daiken Yuji, yang mana Yuji langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Heongjun. Heongjun yang pulang sendirian pun langsung ditangkap oleh Arrowhead dengan cara ditabrak bertubi-tubi di lampu merah. Singkat cerita, Heongjun pun tersadar lalu ia menyadari bahwa dirinya ada di markas Arrowhead. Sempat berkali-kali ia disiksa oleh kelompok iblis itu sampai pada akhirnya ia dibakar hidup-hidup. Duh, kasihan amat Heongjun. Udah duda, anaknya gak ada, mati gosong pula. Macam tak betul je. Lanjut, sebagian dari kelompok Arrowhead pun sudah mengepung rumah Heijin. Heijin yang panik pun langsung bergegas kabur sambil menghilangkan jejak bukti para penerima titah yang sudah diurus Sodo. Namun tak mudah bagi Heijin untuk kabur karena ia harus dikepung Yuji dan Arrowhead. Namun karena Heijin pernah belajar bela diri dengan Kang Tatang, ia pun bisa dengan mudah menumbangkan mereka dan melanjutkan pengaburan. Singkat cerita, terlihat mayat Heongjae dan rekannya yang sudah gosong terikat di gerbang jalan. Bahkan kebenaran baru dan Arrowhead menyebut mereka sebagai pendosa yang berani menentang Tuhan. Di lain sisi, Yeongjae mendapat telepon dari Heijin untuk menanyakan persetujuannya. Namun, Yeongjae masih bimbang dan belum membuat keputusan dengan istrinya terkait hal itu. Lalu kita beralih ke Sohyun yang bingung harus bagaimana. Dikarenakan bingung dan gabut, Sohyun pun pergi ke markas kebenaran baru untuk meminta bantuan. Nah, layaknya kancil masuk ke kandang harimau, Sohyun yang berniat meminta bantuan, malah harus mendapat masalah. Dikarenakan seluruh anggota kebenaran baru ingin memisahkan Sohyun dengan anaknya agar demonstrasi yang direncanakan Sodo itu gagal. Terjadi banyak kerusuhan di sini, yang pada akhirnya Yeongjae dan Heijin pun segera tiba untuk menyelamatkan Sohyun. Setelah berhasil selamat, Heijin pun membawa mereka berdua ke tempat yang aman, yang mana menurut Heijin di tempat orang itu sangatlah aman karena orangnya dapat dipercaya, seperti saya. Setelah sampai, mereka pun disambut dengan ramah oleh orang itu. Dia bernama Lee, dan yang lebih mengejutkan, dia adalah streamer yang dulu membanggakan Arrowhead dan salah satu pengikut kebenaran baru yang sangat fanatik. Hingga akhirnya ia berhenti menjadi streamer dikarenakan mendapat titah Tuhan yang akan jatuh pada 5 menit setelah kematian anak Sohyun. Setelah merasa tenang dan merasa situasi aman, Heijin pun ingin melakukan syaran untuk memberitahukan warga Seoul tentang demonstrasi bayi Sohyun. Heijin juga mengancam kebenaran baru untuk berhenti atas kebohongan mereka. Karena panik, akhirnya banyak terjadi percekcokan para petinggi kebenaran baru. Esok harinya, Lee pun pergi untuk berbelanja, yang mana di sini Lee berkhianat dan melaporkan keberadaan anak Sohyun ada di rumahnya. Di sana Kim mendoktrin Lee bahwa dia adalah Mesiah karena di balik kematian anak Sohyun akan terjadi kematian Lee untuk menutup kesalahan Tuhan menurut Kim. Ya, seperti itulah menurutnya. Scene pun berpindah di mana para anggota kebenaran baru pergi untuk menangkap mereka. Di lain sisi, Lee telah membunuh para anggota Sodo yang diperintahkan Heijin untuk ke situ. Yeongjae yang melihat itu pun langsung menyerang Lee, tetapi ia harus kalah karena dijatuhkan ke tangga. Lee pun tak mau menyia-nyiakan itu. Dia langsung pergi ke dalam untuk membunuh Sohyun dan anaknya. Tapi untungnya Heijin datang dan Sohyun langsung lari keluar, yang mana ada banyak orang di sana. Sohyun juga ingin membuktikan kepada semua orang atas demonstrasi itu. Tak lama setelah itu, datanglah ketiga malaikat penjaga untuk membunuh bayi Sohyun. Sohyun masih tak rela dan mencoba menyelamatkan bayinya, yang mana itu langsung disusul oleh Yeongjae dan Heijin. Yeongjae dan Sohyun pun berjuang mati-matian untuk melindungi anaknya, sampai pada akhirnya Yeongjae memeluk istri dan anaknya, lalu dengan tangan yang diikat, yang mana ia ingin mati bersama keluarganya.
Ya, pada akhirnya Yongjae dan Sohyun pun harus mati oleh ketiga malaikat itu. Haejin yang melihat itu pun merasa marah dan putus asa. Namun ia kaget saat mendengar suara bayi dan langsung mengeceknya. Dan betapa senangnya ia, Haejin saat melihat bayi itu masih hidup. Haejin pun langsung membawanya untuk pulang, namun Lee mencegahnya karena ia tetap ingin membunuh bayi itu. Sempat terjadi sedikit kerusuhan di antara keduanya sampai tiba-tiba 잠깐만. ya, dikarenakan titah Lee adalah 5 menit setelah bayi itu, Lee pun dihajar habis-habisan sampai akhirnya ia harus gosong oleh ketiga malaikat itu. Mampus lo Bagong anjing. Usai kejadian itu, Haejin berniat pulang dengan bayinya. Namun ada lagi yang menghalanginya, yaitu Yuji. Namun saat Yuji ingin merebut bayi itu, ia ditahan oleh warga sampai ia menjadi kesal dan memukuli seorang kakek yang mengatakan ia penipu. Nah, karena kejadian itu, Yuji pun harus ditahan dengan tuduhan penyerangan. Lalu anggota kebenaran baru yang lain pun mengundurkan diri karena merasa malu. Haejin yang sudah selamat bersama bayi itu pun pergi menaiki taksi dan ingin pergi sejauh mungkin dari kota Seoul. Lalu kita beralih ke Museum Tengkorak Ibu Park, yang mana tengkorak itu bergerak-gerak seakan terjadi sebuah kehidupan. Dan benar saja, ternyata Ibu Park bangkit kembali setelah 4 tahun kematiannya. Dan film ini pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini yang mungkin masih garing. Namun saya akan tetap berusaha supaya kalian terhibur. Dan maka dari itu, disubrek dong ya, disubrek biar saya makin semangat, oke? Oh iya, terakhir sebelum videonya ditutup, ending yang menghidupkan.